Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Desi Ayu Ambarwati dengan NIM terakhir 138. Di sini saya akan menerangkan mengenai dasar-dasar bagian ahli waris. Nah, sebelum itu kita amati dulu Quran surah An-Nisa ayat 7, yang dimana anak laki-laki atau perempuan itu mendapatkan bagian waris yang telah ditetapkan. Bagaimana ketetapannya? Yaitu ketetapannya berada di Quran surah An-Nisa ayat 11. Teman-teman bisa menyimak pohon waris yang berada di belakang saya ini. Jadi di sini dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 ini ada beberapa ketentuan. Kita lihat artinya dalam ayat tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa bagian seorang laki-laki itu sama dengan 2 orang anak perempuan. Contohnya, ketika 2 perempuan itu masing-masing mendapatkan 100.000 misalkan. Jadi satu anak laki-laki itu mendapatkan 200.000. Gampangannya adalah 2:1. Kemudian yang kedua, jika anak perempuan itu lebih dari 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Kemudian ada lagi, jika anak perempuan itu seorang saja, maka berpotensi 1/2. Kemudian untuk 2 orang tua, ibu atau ayah masing-masing itu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Gitu. Jika si mayit memiliki anak. Nah, jika tidak memiliki anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan ayah adalah asobah. Apa itu teman-teman asobah? Asobah itu adalah sisanya. Dalam ayat ini juga bagian ahli waris itu dibagikan ketika wasiat dan hutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Kemudian dasar selanjutnya adalah di Quran surah An-Nisa ayat 12. Di sini diterangkan bahwa bagian untuk suami itu mendapatkan setengah jika tidak mempunyai anak. Yang sudah mempunyai anak maka mendapatkan 1/4. Kemudian yang kedua, para istri akan mendapatkan 1/4 jika tidak mempunyai anak. Yang sudah mempunyai anak maka mendapatkan 1/8. Seperti itu. Kemudian jika seorang mati, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak meninggalkan anak ataupun ayah, tapi mempunyai saudara seibu, maka potensi pertama adalah 1/6. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 1 orang, maka bersekutu dalam 1/3. Nah, ini juga diterangkan bahwa wasiat itu diberikan setelah dibayarkan hutang-hutangnya dan tidak memberikan mudarat bagi ahli waris. Dalam ayat ini pula diterangkan bahwa untuk anak laki-laki atau bagian anak laki-laki adalah asobah atau sisa. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan bagian anak. Sama dengan bagian anak perempuan, yaitu bersekutu dalam 2/3 dan setengah jika itu seorang perempuan. Kemudian diterangkan pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 176, yaitu teman-teman bisa disimak pohon warisnya yang di belakang juga ya. Jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 itu juga menerangkan bahwa yang pertama adalah jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tapi memiliki saudara perempuan,
maka bagian saudara perempuan itu adalah 1/8 dalam hal saudara kandung seayah seibu gitu. Kemudian selanjutnya adalah saudaranya yang laki-laki itu mempusakai seluruh harta perempuan jika tidak mempunyai anak. Itu. Kemudian tapi jika saudara perempuan itu 2 atau lebih, maka potensinya mendapatkan 2/3. Jika ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka kembali lagi tadi, seorang laki-laki adalah bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 seperti itu. Selain itu teman-teman, terdapat dalam kitab Ulumul Maram itu terdapat dalam hadis yang ke-975. Artinya adalah berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Atau artinya adalah asobah. Seperti yang di pohon waris itu, yang tulisan A adalah asobah. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seayah. Seperti itu. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis yang ke-977, yaitu untuk anak perempuan itu mendapatkan setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu berpotensi 1/6. Itu kalau takmilah itu selesai untuk menyempurnakan 2/3-nya gitu. Nah, lengkapnya lagi kita tambahkan dari hadis yang ke-979. Itu cucu laki-laki dari anaknya. Cucu laki-laki dari anaknya. Berarti itu bisa disebut juga kakek ya. Kakek itu mendapatkan bagian 1/6. Nah, dalam hadis yang ke-980 itu adalah menjelaskan tentang bagian nenek. Berapa bagian nenek? Bagian nenek adalah bersekutu dalam 1/6. Kemudian untuk bapak itu adalah selain 1/6 atau asobah adalah 1/6 plus asobah. Itu ketika dalam kondisi tertentu. Begitulah penjelasannya teman-teman untuk penetapan bagian ahli waris. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.